Oke, selamat pagi. Kita bertemu lagi di mata kuliah Hybrid Mobile Programming. Masuk week 6 ya, week 6. Kita menggunakan Cordova dan Framework 7. Tinggal 1 week lagi, yaitu nanti tentang plugin. Sebelum masuk plugin, kita masuk dulu yang tidak menggunakan device beneran ya. Menggunakan masih bisa menggunakan web browser gitu ya. Masuk di local storage ya, local storage yang mana nanti kita akan contohkan untuk membuat login dan untuk shopping chart. Oke, jadi untuk local storage itu kita akan gunakan untuk menyimpan data secara lokal gitu ya, di browser maupun nanti kalau sudah menggunakan device ya di device gitu. Dia tidak bisa expired, jadi tidak bisa hilang kecuali memang kita hapus begitu ya, menggunakan suatu perintah, atau bisa juga menggunakan clear cache. Jadi kalau ada browser itu ada preference gitu ya, ada setting dan sebagainya, bisa di clear cache dari situ. Nah, penggunaan local storage itu biasanya yang menyimpan login gitu ya. Jadi kalau kita sudah pernah login, kita nggak masuk ke halaman login lagi. Kemudian kadang juga digunakan untuk menyimpan shopping chart. Shopping chart ada yang ya biar bentuknya langsung ke database di server, ada yang masih tersimpan dulu di local storage. Ya, nanti kita juga akan coba untuk yang ini. Bentuk yang lain selain login dan shopping chart mungkin sering dipakai juga untuk setting preference ya. Jadi kalau ada setting biasanya pakai theme apa gitu atau warna apa, nah itu akan tersimpan di dalam lokal begitu. Oke, jadi ini digunakan untuk menyimpan secara data yang kecil ya, nggak terlalu besar, yang dia ada terus di dalam device, atau kalau kita pakai browser ya di dalam browser. Sampai di week ke-5 ya kemarin, kita lihat dahulu. Sampai week 5 kita sudah membuat data dari MySQL ya untuk masuk di Popular Movies. Ini week 4 lah untuk melihat database. Di week ke-5 kemarin kita bisa membuat dan mengedit ya. Mengedit misalkan yang ini, terus kita edit. Nah, ini ada editornya, bisa diedit namanya, homepage-nya, overview, date-nya dan sebagainya ya. Bisa nambah genre juga. Yang kemarin bikin apa namanya, many to many-nya ya, untuk genre. Sama ada lagi mungkin di sebagai latihan, yaitu untuk casting ya. Kemarin kita sampai ini. Nah, hari ini kita akan tambahkan, pertama tambahkan login dulu. Jadi yang tadi di awal bentuknya begini gitu ya, nanti kita akan tambahkan login. Kalau sudah pernah login, nanti akan selalu masuk ke bentuk ini, ke apa namanya, halaman utama gitu. Ya, anggap saja ini halaman utama kita ya. Sebelum masuk ke situ, ada sintak, yang 3 sintak saja sih sebenarnya materinya, cuma lainnya itu adalah kayak ya apa, algoritma saja. Nanti yang di shopping chart mungkin akan ada algoritmanya. Untuk login mungkin lebih sederhana dulu gitu ya. Jadi untuk memasukkan variabel local storage, nah itu tinggal pakai ini, local storage dot nama variabelnya gitu, kemudian isinya apa. Atau bisa juga dengan begini, tanda apa ini, kurung siku, kemudian nama variabelnya, kemudian isinya. Juga bisa menggunakan set item. Set item, parameter pertama yaitu nama variabel local storage-nya,
parameter kedua itu adalah isinya gitu. Untuk membaca itu kita juga bisa menggunakan yang pertama, local storage dot nama variabel local storage-nya, atau menggunakan kurung siku lagi. Nah, kurung siku yang ini atau yang ini itu sering digunakan jika kita menggunakan bentuk dinamik gitu ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita perlu menyimpan sesuatu dengan namanya ada angkanya, ada urutannya. Nanti kita akan coba di bentuk begitu, bentuk yang dinamik di saat bikin shopping chart. Ya, yang bentuk begini biasa digunakan untuk bentuk dinamik ya. Jadi nama variabelnya bisa dinamis gitu. Juga bentuk yang pakai set item atau get item di sini. Nah, ini juga bisa menggunakan variabel nanti di sini karena ini kan string. Kalau untuk bentuk begini agak susah ya. Ini nggak ada stringnya di sini. Langsung dot terus nama variabel. Nah, kemudian untuk menghapus kita menggunakan perintah remove item. Ya, remove item, kemudian nama variabelnya begitu. Ya, pertama kita akan membuat halaman login. Gitu ya. Oke. Kita akan siapkan dulu halaman loginnya. Jadi disiapkan routingnya, routing ke login dan juga page-nya. Nah, ini page-nya bisa kopas dari sini. Gitu, ini nanti page-nya. Ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan jika belum pernah masuk ke login. Ada tempat yang yaitu after in. Jadi setelah masuk dicek apakah kita pernah login gitu ya. Apakah local storage.username-nya kosong. Kalau kosong, kita akan masuk ke page yang tadi kita siapkan ini. Begitu. Ya, langkah pertama itu. Nanti langkah berikutnya di dalam page ini ada sign in. Nah, sign in ini oke, kita masuk ke membuat file baru sejajar dengan file-file yang lain ya. Ada beberapa ini kita sudah buat detail movie 2. Detail movie itu yang pakai class, array of class. Detail movie 2 kemarin pakai database. Edit movie yang minggu kemarin. Integer mungkin minggu yang sebelumnya, yang berhubungan yang integer ini yang menggunakan array of class juga, jadi dia terhubung dengan detail movie biasa. Kemudian new movie yang minggu lalu digunakan untuk membuat movie baru ya, popular movie yang diambil dari database. Kita bikin satu lagi yaitu login gitu ya, login.html ya, di kopas saja dari sini. Ini berterusan dengan ini, berlanjut tadi. Saya masuk mode edit ya. Ini dicek lagi kalau ada karakter aneh. Ini sudah enggak ada, ini satunya. Oh, ini ada petik yang aneh satu. Ini daftarnya. Oke, ini dibuat page yang tidak ada navbarnya, tidak ada toolbarnya, tidak bisa di swipe back ya. Jadi memang ini khusus untuk login, harus dimasukkan login yang sesuai baru bisa masuk nanti. Oke, itu halaman loginnya. Kemudian kita tambahkan routing ya, kita tambahkan routing di sini ya. Kita tambahkan routing untuk login, sebut saja login begitu. Ini juga login HTML. Nah,
Kita nggak perlu dulu masuk untuk membuat menunya. Ada menu login, ada menu logout, nanti ada menu logout. Kita akan panggil di menu logout nanti ya, tapi yang sekarang ini dipanggilnya adalah saat tidak ada local storage username ya. Jika tidak ada local storage username, maka mengganti page yang sekarang dengan page login begitu. Jadi ini sejajar dengan page on init ya, ini after init ditaruh di appjs ya. Yang paling banyak kemarin kan kita bikin yang di page on init ya, page init ya, karena di situ kita ngecek berapa page langsung gitu ya. Tempatnya di situ semua ya, kita taruh di sini sejajar. Jika local storage username tidak ada, maka masuk ke navigate ke login ya. Kita lihat dulu ya apakah berhasil, istilahnya ditendang gitu ya, ditendang ke halaman login. Oke, kita refresh. Sebentar, ini kemungkinan saya sudah pernah login. Saya ganti ya, ini jadi username 2 gitu misalkan ya. Nanti kalau di situ pakai username saja ya. Di saya mungkin sudah pernah dipakai username, saya lupa nggak hapus ya. Username 2, nah itu berhasil masuk di halaman login gitu ya. Ini besar sekali, ini kena spasi-spasi yang dari ininya, dari login tadi, dari ppt copy tadi ada banyak tambahan spasi, tambahan gitu. Jadi karakternya dia turun-turun ke bawah gitu. Gimana ya? Nah ini saya ganti dulu aja. Replace tuh udah, ini kayaknya sudah ya. Saya refresh lagi. Nah ini harusnya kecil begini gitu ya. Oke, tadi saya pakai username 2 ya, karena mungkin sebelumnya untuk membuat slide ini kan saya sudah nyoba, jadi di situ saya sudah pakai apa namanya local storage username gitu ya. Jadi ini username 2 dipakainya. Kalau mau dihapus itu mungkin kalau di Chrome bisa masuk di mana ya, preference, ada keys begitu, preference security ini ya, clear browser data. Ini mungkin kalau mau dihapus keysnya di clear data begitu ya. Misalnya saya clear data tuh, nggak tahu itu kemarin atau sebelumnya ya, mungkin saya tambah clear lagi aja, last 7 days gitu. Nah ini kosong lagi. Oke, saya kembalikan ini ke username saja ya. Ke username saja, saya refresh. Nah ini sudah hilang tadi ya. Jadi biar sama dengan slide, saya tetap pakai username ya. Tadi pertama username sudah pernah dipakai login, mungkin dari project sebelumnya ya. Nah ini mungkin agar lebih aman gitu ya, nama local storage ini dikasih juga nama dari aplikasi
Jadi biar nggak numpuk, aplikasinya beda tetapi nama variabelnya sama. Nah itu nanti kadang bisa numpuk. Nah biar nggak sama, biasanya ada nama aplikasinya, misalkan F7 movie username begitu ya. Ini nama khusus ya, biar tambah lebih khusus lagi, nggak hanya username saja. Oke, itu kita sudah berhasil menendang aplikasi menuju ke halaman login. Nanti ini diisi, kemudian sign in ya. Selanjutnya kita akan coba beneran kita sediakan database untuk loginnya ya. Sederhana saja, nggak perlu di encrypt dulu. Ada master user, ada username, ada password begitu ya. Kita akan sediakan dulu. Oke. Jadi berikutnya itu untuk membuat tabel master user ya. Ini tabel master user dikasih data satu gitu ya. Misalkan ada datanya, misalkan Superman, passwordnya SS nya 5 kali. User ID nya Superman. Nanti yang untuk login kita pakai ini, user ID. Meskipun tadi disimpannya ke username ya, tapi yang kita pakai sebenarnya user ID kalau di database nya. Kemudian passwordnya ini tanpa encrypt dulu ya, untuk menyederhanakan masalah dulu. Kemudian ini adalah namanya. Mungkin ini nanti bisa diambil juga, disimpan di local storage juga untuk tampilan di suatu tempat gitu, misalnya di drawer ya, di menu drawer, mana drawer, page atau panel gitu ya, yang kita geser dari menu. Nah itu biasanya atasnya bisa diberikan nama user gitu ya. Ini nanti masukkan manual juga nggak apa-apa, nambah manual juga nggak apa-apa, tapi di sini sudah saya sediakan scriptnya gitu ya. Untuk database nya ini kemarin kita pakai hybrid atau yang movies ya, ini kayaknya. Nah ini saya sudah siapkan ini master user. Nah ini ada Superman, ada Clark Kent ya, passwordnya SSS, user ID, username, password ya, sudah siap datanya itu. Terus siapkan juga web service untuk login ya. Siapkan web service untuk login. Ini sudah sederhana, bisa kopas dari yang sudah, yaitu mungkin yang apa ya nama kemarin, detail movie itu mungkin juga bisa dipakai, tapi kalau detail movie bawahnya dihapus ya. Ini cukup untuk ngecek pakai where user ID nya apa and user passwordnya apa ya. User ID diambil dari sini tadi, ini user ID, yang ini password ya. Misalnya ini nanti kita isi Superman SS 5 kali. Kemudian kalau misalkan ada row-nya berarti kan datanya ada gitu ya. Data dengan user ID dan user password yang dimasukkan itu ada, maka resultnya langsung sukses gitu ya. Result sukses, kalau tidak result error ya. Mungkin bisa dikirimkan SQL nya apa buat nyoba, ini waktu develop saja nih ya, jangan ditampilkan saat production. Oke, ini saya juga sudah siapkan, nanti tinggal dikopas saja ya, di situ ditambahkan di sejajar dengan web service yang kemarin kita pakai gitu.
Kalau saya login new movie, saya buka saja. Apa aja ada docs, dan ini hybrid atau movie API ya, gitu ya. Nah ini aja movie API. Kita ambil dari mungkin itu yang sederhana. Nah bisa yang ambil dari generalis ini juga bisa. Ya itu koneksinya, itu koneksinya, kemudian SQL nya, sama ada passing parameternya. Nah, ambil aja dari sini. Ya, sampai echo JSON pas ini sama. Udah gitu. Ya, kalau sudah atau ada data, masukkan sukses. Ya, resultnya sukses. Kalau nggak ada data, resultnya error. Ya, result ya. Kita cek dulu dengan Postman. Astagfirullah. Belum saya save as, ini malah saya save as ini. Harusnya tadi di save as. Saya back dulu. Back. Nah, back sudah. Di save lagi. Terus dikembalikan. Ya, copy lagi ya. Harusnya tadi di save as, saya keliru save biasa. Ini save as dulu. Save as generalis. Jadi apa tadi? Login ya. Login.php. Oke, kita cek di Postman. Postman agak lambat. Bla bla bla, tadi di movie API. Login ya, ini sudah ada contohnya. User ID Superman, misalnya yang passwordnya salah dulu. 12 send. Sorry, di sini harusnya. Superman. Disalahkan dulu ya. Internal server error. Oke. Tadi connect ke hybrid. Connectnya ke movie ya tadi ya. Movies ini. Oke, saya simpan lagi. Nah, ini sukses. Kok sukses? Sebentar. Batman, kalau Batman kok juga sukses? Sorry, harusnya bukan di parang, harusnya di body. Ini yang bikin tadi sukses ya. Bodinya ini sudah ini, jadi saya tadi ngubah-ngubahnya di parang. Ini harusnya bukan di sini tapi di body. Nah, di sini yang masuk ternyata memang Superman sama apa tadi, yang masuk Superman sama SSS, makanya sukses terus. Nah, ini kalau ini sekarang jadi
misalkan diganti 123. Nah ini error ya, error select bintang from master user ID Superman and password 123. Nah ini harusnya hanya di sesi apa, kalau sudah develop, kalau sudah production dihapus nanti ya. Hanya fase development saja, kalau sudah production dihapus. Nah kalau kita masukkan SS itu ya, nah ini baru betul. Nah return sukses, jadi API nya sudah jalan begitu. API nya sudah jalan, tinggal kita panggil di saat klik login ya, kita panggil saat klik login. Nah ini dia klik login. Saat login berhasil, maka nanti akan masuk ke page utama ini. Page utama menggunakan perintah ini, page.router.back / ya, kembali ke page utama. Saat ke page utama nanti dia sebenarnya akan ngecek lagi apakah username ada gitu. Nah kali ini username sudah kita masukkan ini. Nah sebelumnya local storage username sudah kita masukkan dengan isi dari ini textbox nih, textbox username .file, jadi isinya textbox. Tadi kita mungkin lupa ya, tadi di sini di halaman loginnya, mana halaman login? Nah di sini itu ada ID username di sini ya, untuk loginnya ada username sama ada textbox yang ber ID password. Nah itu dipanggil di sini, username.file dimasukkan user ID, user password dimasuki dengan password.file. Nah nanti itu masuk ke yang PHP login tadi ya. Ini saya pakai ekstrak ini, jadi nanti ada user ID sama ada user password sesuai dengan yang kita kirim di sini. Ini user password, kalau kita ekstrak ya jadinya variabelnya user password, sama di sini ada user ID. Nah user ID dimasukkan di sini, dicek apakah user ID and ada user password sama dengan user password begitu ya. Jadi yang di database kita pakai user ID ya, cuma yang di local storage kita kasih nama username begitu ya, karena halaman biasanya kata-katanya kadang memang username ya, username masukkan username dan password gitu ya. Ini ditaruh di button sign in on click. Nah button sign in itu adalah halaman loginnya tadi. Ini di bawah ada button dengan ID button sign in ya, dengan ID button sign in masuk ke sini on click. Jadi kita cek lagi jika page-nya adalah page login dan button sign in-nya diklik, nah maka melakukan ini, kirim ke web service ya, JSON. Kalau resultnya sukses ya, maka masukkan ke local storage username, kemudian kembali ke halaman awal. Nah di situ ngecek lagi, tapi username sudah masuk, sudah ada isinya, jadi nggak akan ditendang lagi ke halaman login. Kalau tidak sukses, maka dikasih dialog saja ini, username atau password salah itu ya. Kita copy, disiapkan on page ini if name sama dengan login ya, login page atau login. Saya cek dulu atasnya, data name-nya login, jadi kita cek ini sejajar dengan ya, sejajar dengan ini, tetap di atas saja. If
page.name sama dengan login. Gini kita taruh di tengahnya di sini ya. Jika button sign in diklik ya, jika button diklik manggil web service, kalau sukses local storage username diisi ya, diisi dengan username yang tadi dimasukkan. Jika tidak sukses tampilkan, oh ini petiknya salah, tampilkan kata username atau password salah gitu saja. Ini dirapikan sedikit gini ya. Sip. Oke, sekarang kita sudah siap login. Jangan lupa di refresh dulu. Ctrl F5 ya. Misalkan backend 1 2 3 sign in. Nah itu muncul username atau password salah itu ya. Superman 1 2 3 juga misalnya, username atau password salah lagi. Kemudian SSSSS ini yang betul ya, harusnya masuk. Nah itu betul. Nah jadi karena betul masuk ke halaman utama. Nah jika kita refresh lagi, nah kita langsung ke sini lagi, meskipun nanti misalkan browsernya dimatikan gitu ya. Saya matikan deh. Udah saya matikan semua. Saya panggil lagi. Apa tadi? Localhost 8, kalau saya ini tadi 8081. Nah masih langsung ke halaman utama. Jadi yang halaman login tidak ditendang ke situ karena masih tersimpan untuk username-nya. Nah biar bisa lagi ke halaman login bagaimana ya, kira-kira bagaimana ya, kita harus logout. Jadi logout itu fungsinya adalah menghapus local storage tadi, namanya username gitu ya, menghapus local storage username. Nah kita akan siapkan nanti di sini ada tombol logout gitu ya. Ya ada tombol logout. Itu nanti mungkin langsung ke halaman login. Jadi setiap masuk ke halaman login itu juga menghapus local storage username gitu ya. Jadi setiap kita sudah logout, nah kita akan sebelum login lagi kita akan selalu masuk ke halaman login gitu. Nah itu ada di materi berikutnya, tapi cukup sederhana, yaitu logout. Ya kita siapkan menu ya, menunya. Siapkan juga routingnya ya. Siapkan menu, siapkan routing. Routing malah sudah sebenarnya. Kita bisa menggunakan routing yang login tadi ya. Jadi menunya logout tapi dia masuk ke login gitu. Kita lihat dulu. Menunya ada di index. Taruh di sini ya. Itu kita miripkan yang ini misalnya. Nah, kita kopas dari ini. Biasanya tombol logout itu paling bawah. Nah, ini sudah ada sebenarnya. Kita bisa masuk di login, tapi tulisannya di sini logout gitu ya.
gini. Nah, saat logout, saat masuk login, saat klik logout itu berarti masuk page login lagi. Itu kan yang tadi kita sudah siapkan jika button klik. Nah, di sini ya, jika kita masuk page login, maka storage-nya kita hapus. Mana tadi? Nah, ini bawahnya sebenarnya ada nih. Bawahnya ada tambahan bla 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 gitu ya, yang tadi. Nah, kita copy ininya saja. Storage-nya kita hapus. Local storage remove item username. Ya, tadi nama storage yang digunakan untuk menyeman login adalah username. Saat masuk ke page login, username ini kita hapus. Jadi langsung logout dan masuk ke halaman login. Oke, kita jalankan ya. Refresh dulu. Ini masih di halaman menu utama ya, karena kita pernah login tadi. Kemudian saya logout, klik. Nah, masuk ke halaman logout. Tapi begitu kita refresh lagi, ke halaman logout lagi, refresh lagi, ke halaman logout lagi gitu. Karena belum pernah ada username yang tersimpan ya, kecuali kalau kita login lagi, Superman lagi, s. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, nanti user ID bisa kalian pakai selanjutnya mungkin untuk saat nambah data, atau kalau di project itu kan ada ya, nambahi message apa namanya, semacam nulis posting gitu ya, posting ya, shopping chart ya, masuk shopping chart. Nah, di movie kita kemarin sudah pernah bikin tiket gitu ya, tiket menu tiket, tapi belum diapa-apain. Yang memang yang cocok karena kita pakai movie, barangnya untuk shopping chartnya yaitu untuk pembelian tiket gitu ya. Jadi kita nanti membeli tiket yang tayang di bioskop saat ini. Jadi kita taruhnya di titer ya, in titer, di menu in titer. Coba kita lihat dulu yang ini. Nah, yang ini gitu. Kita masuk ke detailnya nanti ya, kita taruh sebuah tombol untuk membeli tiket, mungkin biar nggak mengganggu di sini ya. Kalau di sini kayaknya terlalu penuh begitu, nanti kalau ada tombolnya kita taruhnya di sini aja. Nah, di sini kita akan tambahkan tombol begitu, beli tiket gitu ya, di detailnya. Tapi sama saja sebenarnya, di sini juga bisa, di situ tadi juga bisa. Nah, kita pakai yang detail saja nanti. Untuk penyederhanaan kita abaikan jam tayangnya ya. Kalau di yang beneran itu kan harus milih jam tayangnya. Kita beli hari ini, tapi ada pilihan lagi jam tayang yang mana gitu. Juga kadang habis memilih itu langsung milih tempat duduknya juga ya. Nah, itu kita juga abaikan dulu ya, anggap saja bisa duduk di mana saja itu, cepet-cepetan gitu ya. Ya, zaman dulu bioskop-bioskop itu nggak ada tiketnya, nggak ada nomor tiket, nomor tempat duduknya. Oke, kemudian untuk transaksinya, satu transaksi itu bisa ada banyak film langsung gitu ya, lebih dari satu film bisa. Jadi beli untuk yang tadi misalkan mana tadi, Joker beli 1 tiket, Avenger beli 2 tiket, nah itu bisa memungkinkan gitu ya. Dapat membeli tiket untuk beberapa film
dan untuk masing-masing film dapat membeli lebih dari satu tiket gitu. Nah, untuk penyimpanannya kita nanti punya skenario begini. Ada namanya variabel local storage, namanya jumlah item. Jumlah item itu adalah jumlah film yang berbeda gitu. Jumlah film yang berbeda. Misalkan ada Avenger sama apa bawahnya ya tadi ya. Onward gitu. Avenger sama Onward. Berarti ada 2 item. Nilainya berarti 2, angka di jumlah itemnya 2. Nanti ini ada lagi jumlah dan ada ID-nya. Jadi item pertama itu ID-nya apa, jumlahnya berapa, nah itu disimpan di variabel yang lain. Ya, kita sebut saja item X gitu ya. X-nya ini nanti adalah urutan ID-nya. Nah, item X ID itu menyimpan ID yang dibeli di urutan X. Jadi film yang dibeli di urutan X. Misalkan pertama tadi Avenger, berarti ID-nya Avenger masuk sini. Misal kita pertama kali ngeklik untuk beli tiket itu adalah Joker, berarti ID-nya Joker dulu yang masuk di X yang pertama. Ya, sebenarnya ini terserah. X ini mau dimulai dari 0 atau 1, terserah saja. Nah, ini perjanjian kita sendiri. Namanya pun sebenarnya terserah ya, nama-nama variabelnya. Jadi misal ada 3 film. Nah, nanti ada item misalkan dari 0 ya, item 0 ID itu apa, item 1 ID apa, item 2 ID itu film yang mana. Nah, itu terserah usernya nanti mau ngeklik dulu film yang mana. Misalkan setelah summer dulu klik, berarti dia masuk di X yang ke 0 ID item 0 item underscore 0 underscore ID itu berarti adalah ID dari ini 0, 1, 2, 3, 4 berarti 4 gitu. Kemudian yang bawah ini jumlahnya, jadi item ke-4 item ke-0 tadi dengan ID 4 itu jumlahnya beli tiketnya berapa begitu ya. Jadi kalau pertama kali beli kita akan menambah jumlah item jadi sama dengan 1, kemudian item ke 0 ID diisi dengan ID yang pertama dikirim. Jadi misalkan kita banyak function untuk etiket gitu ya, function etiket kita klik, dia ngirim ID tertentu, nah masuk di sini, ininya 0 pertama. Saya sudah siapkan pseudocode-nya biar lebih mudah itu ya. Biar lebih mudah ini pseudocode-nya. Nah, kayak gini. Jadi kalau pertama kali ngecek ya local storage, jika ada local storage-nya, jika tidak ada, jadi belum pernah ada di keranjang belanja, belum pernah beli tiket apapun, nah, maka jumlah item diisi 1, item ke 0 sama dengan ID, item ke 0 ID sama diisi dengan ID yang dikirim, item ke 0 jumlah diisi dengan 1 begitu. Nanti misalkan beli 0 lagi, beli ID yang sama gitu ya, nanti dicek di sini. Nah, ininya nambah, jadi ada jumlahnya. Jadi kalau kita beli itu klik sekali itu 1 tiket, diklik lagi nambah jadi 2 tiket, diklik lagi nambah jadi 3 tiket. Kemudian mungkin cari film yang lain, diklik lagi, maka item baru dia, item baru dengan pertama mungkin jumlahnya 1, diklik lagi jadi 2, begitu seterusnya ya. Itu masuk di jika sudah ada jumlah itemnya. Jadi ini kalau belum ada sama sekali langsung masuk ya dengan jumlah 1.
Kalau sudah pernah ada, maka jumlah itemnya disimpan dulu, dinamakan Y. Ya, misalnya kita punya sebuah variabel untuk ngecek ya apakah ketemu atau tidak gitu ya. Sebut saja ada sama dengan false. Pernah ada sebenarnya ini. Ini adalah pernah ada. Pernah ada sama dengan false. Nah, kita looping dari 0 sampai Y-1 ya, jumlah dari ini di looping. Apakah pernah ada ID yang sama gitu. Ya. Jika pernah ada ID yang sama, maka yang perlu di-upgrade adalah item ke loopingnya ini, x-nya dari sini. Ya, loopingnya ini dimasukkan x gitu ya. Jadi item ke x jumlahnya ditambah 1 begitu. Kemudian karena sudah pernah ada, maka pernah ada sama dengan true. Nah, jika tidak pernah ada, jika pernah ada sama dengan false ya. Jika yang sudah ada di keranjang itu beda semua, maka membuat item baru ya, membuat item baru. Item Y dimasukkan dengan ID yang baru dengan jumlah 1, Y-nya ditambah karena dia item baru. Kemudian disimpan jumlah item sama dengan Y. Begitu. Ya, agak bulat sedikit ya. Ini salah satu contoh saja. Kalian kalau mau ada algoritma yang lain nggak masalah gitu ya. Boleh. Silahkan ya. Yang penting bisa, kalau sudah ada filmnya berarti dia nambahkan ke situ, bukan nambah menjadi item baru terus ya. Kita akan masuk membuat ininya dulu, add, membuat chartnya dulu ya, tempatnya dulu, biar nanti kita setelah menambahkan itu kita bisa ngecek ya, apakah yang sudah kita tambahkan tadi sesuai gitu ya. Jadi kita siapkan juga page baru namanya page chart ya. Page chart nanti menggunakan bentuk table ini. Kita nanti panggil page chart ini di dalam menu baru gitu aja, menu baru my ticket, begitu masuk ke page chart ini. Nah, khusus untuk page chart itu nanti kita akan menggunakan bentuk tabel begini ya, kopas ya. Ini bentuk tabelnya begini, sederhana begini saja, atau yang ini ya, yang ini dulu lah. Kopas dari sini dengan penyesuaian. Nanti di tengahnya ini adalah tengahnya ini nanti diisi sendiri gitu ya. Ini di generate saat on page init ya. Kalau yang ini kan headernya disiapkan saja. Kalau yang ini tengahnya body datanya ini akan kita generate dengan membaca data dari local storage gitu ya. Sementara disiapkan dulu tempatnya gitu ya. Kita kopas saja ini, nanti bikin page baru, kopas dari yang lain dulu. Ini enggak lengkap, enggak, ini hanya di bagian tabelnya saja. Jadi kita bikin page baru, file baru ya, chart gitu, chart.html. Mungkin bisa ambil dari detail movie dengan nama chart ya. Ini tulisannya apa, my ticket gitu aja ya, tiket yang sudah dibeli. Kemudian mungkin ini nggak perlu ada ID-nya
yang kita kasih ID nanti ini bodinya, nanti kopas kita taruh di situ. Itu ya. Jadi ada movie, ada total tiket gitu aja, number of ticket. Nah, isinya tengahnya ini nanti kita generate dari pembacaan local storage. Sekalian kita masukkan di routing sama menunya ya. Menunya kemarin sudah ada, nah ini my ticket ini. Taruh sini aja. My ticket, memanggil chart, kemudian routingnya chart ya, chart ini juga chart itu tempatnya dulu ya. Ada my ticket ini, klik. Nah, ini movie-nya apa, jumlah tiketnya berapa gitu, nanti masuk di sini gitu ya. Ini ada tambahan spasi-spasi lagi kayaknya. Nah itu saya hapus dulu. Nah begitu harusnya. Nah harusnya agak naik begini gitu ya. Kita akan lanjutkan ke pembuatan fungsi ini dulu, yang untuk pseudocode ini. Oke, kayaknya ini saya buatkan dulu, nanti saya taruh juga di slide ya. Oke, saya sudah tambahkan implementasi dari pseudocode yang di sini. Nah, jadi disamakan dengan lokasinya di sini ya. Check ls semua item. Saya bikin function etiket ya, namanya etiket dengan parameter ID. Ya, di sini ada pengecekan dulu. Yang pertama, jika is and an not apa namanya, jadi ini null gitu, gantinya is null, mirip-mirip is null. Jika nggak ada isinya jumlah item, maka kita simpan jumlah item sama dengan 1. Ini masuk ke sini jika pertama kali kita ngeklik add ticket ya di suatu movie ya, ID-nya kita kirimkan. Nah, ID ini masuk di item 0 ID, kemudian jumlahnya adalah 1. Nah, untuk selanjutnya ngeklik kedua dan seterusnya, jika pernah ada gitu ya, maka masuk ke sini ya, masuk ke sini. Pertama disimpan dulu nih ke variabel y misalkan, cek di looping apakah pernah ada, ini di looping ya, di looping. Nah, ini cara untuk membuat storage yang tadi di depan saya sudah beritahu cara untuk dinamis gitu ya, dinamik. Kita pakai yang kurung kurawal ini, bukan, kurung siku. Item ke ID, jika ada diketahui di situ di chart kita, di keranjang kita pernah ada movie yang sama gitu ya, maka local storage untuk jumlahnya kita tambah 1. Nah, ini perlu dipas integer karena kalau plus itu nanti kalau akan dianggap sebagai string. Jadi kalau 1 tambah 1 jadi 11 nantinya, malah 1 harusnya kan jadi 2.
maka perlu parse integer. Kemudian karena ada, berarti kita set ada sama dengan true ya. Nah, jika nggak pernah ada, ini kan nanti looping sampai selesai. Jika sampai yang terakhir tuh nggak pernah ada, maka dia berarti item baru. Item baru masuk di sini. Ya, item plus y, karena y-nya tadi kan jumlah ya, jadi jumlah terakhir gitu ya. Jumlah terakhir diisi ID dengan jumlahnya adalah 1. Kemudian y-nya dinaikkan. Ya, disimpan kembali ke jumlah item. Gitu. Itu ya, ini implementasi dari pseudocode yang ada di sini. Saya kopas. Ini ditaruh di mungkin di atas saja. Ini bisa ditaruh di sini ya, biar bisa diambil dari mana-mana. Function etiket berlanjut ke sini. Oke, itu kayaknya nggak ada karakter aneh. Udah sih. Oke, sudah siap uji cobanya. Untuk manggilnya nanti kita tambahkan di detail movie ya, detail movie biasa. Detail movie kemarin itu kita taruh isinya di generate saat on init gitu ya, ditaruh di tengah-tengahnya sini kan. Nah, jadi kita tambahkannya juga di sini FJS-nya. FJS saat detail movie biasa, bukan yang dari database. Page name sama dengan, nah ini dia di detail movie di sini, bla bla bla. Ini sinopsisnya, ada cut reader. Oh, kita turunkan di sini saja. Di sini kita tutup. Di sini kita tambahi apa namanya, cut footer ya. Div kelas sama dengan cut, ada kayaknya cut footer ini. Dia nanti kayak ada apa garis pemisah lagi gitu. Cut footer, kemudian ada button di sini. Button kelas button ya, kalau nggak salah button fill ya, button fill bla 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 bla. Yang perlu ini adalah on click-nya, beli gitu ya, saya tulis beli. Nah, yang perlu ini adalah on click-nya. On click itu memanggil fungsi itu tadi, add ticket. Oke, etiketnya masih gampang, tapi dia ada parameternya nih. Nah, nantinya kan begini, dengan parameter ID di tengah-tengah di sini, gitu ya. Jadi ini saya tutup dulu stringnya, saya sambung dengan ID-nya tadi masuk di ID ya, kayaknya ini param ID dimasukkan ID. Nah, berarti ada ID plus gini ya. Jadi nanti kalau klik masuk etiket, dikirimi ID yang sesuai dengan ID-nya dia. Oh, ini ada plusnya tadi ditambah. Nanti saya tambahi ini di slide. Tadi lupa pemanggilnya. Etiket function. Itu ya.
pemanggil etiket. Di sisi B ini. Disisipkan pada saat generate isi detail movie ya. Itu pemanggilnya. Kemudian page-nya, nah ini harus kita tambah lagi nih. Isi chart ya. Untuk isi chart, nah, nanti kita berikan lagi di situ. Nah, untuk chart tadi sudah pernah belum ya. If page sama dengan edit movie, kayaknya belum. Login tadi terakhir ya. Nah, berarti kita bikin lagi if page in integer. Ya, belum. Taruh mana enaknya? Sini aja. Atasnya login ya. If page dot name sama dengan chart. Nah, ini looping sebanyak apa tadi namanya, local storage jumlah item ya, for i sama dengan 0, i kurang dari jumlah item tadi pakai local storage dot jumlah item i plus plus ya. Dia di dalamnya table itu berarti tr ya. Mungkin kita siapkan dulu variabelnya, variabel string ya. Isi body gitu ya, sama dengan kosong dulu pertama. Nah, kita looping, kita baca item pertama, nama, mungkin ID-nya dulu ya, nanti kita tambahkan dengan nama movie-nya. Pertama ID-nya dulu, sesuai apa enggak dulu. Habis itu kalau ID, kan memang yang dikirim ID, kalau ID sudah sesuai, jumlah sudah sesuai, baru kita ambil sebagai nama filmnya. Isi body sama dengan isi body plus tr td, tengahnya ini adalah id ke i. id ke i ngambilnya local storage, pakai yang begini ya, apa tadi namanya, item ke i id begini ya. Itu untuk id nya. Kemudian ada td lagi, kolom berikutnya ya, kolom berikutnya ditutup dulu. Di sini tengah sini adalah jumlahnya, local storage item jumlah ke i jumlah begini. Looping sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita taruh di tadi namanya, kalau nggak salah body apa ya,
T-body chart. T-body chart. T-body chart .html, tengahnya diisi dengan isi body, begitu. Oke, kita coba dulu. Refresh. Belum di save. Oke, kita masuk ke popular integer. Misalkan yang onward dulu ya. Onward berarti 012 2 ya. Apa namanya? ID-nya 2. Nah, ini ada beli. Saya klik beli. Mungkin harus ada alert begitu ya, biar lebih tahu usernya. Ya, nanti dikasih alert. Saat on tadi, add tadi, mungkin add tiket dikasih alert begitu. Nah, ini ya, kalau sudah beli kita lihat dulu nih, apa namanya, my ticket. Nah, itu ya, masuk ya. Movie dengan ID kedua, tadi onward kan nomor 3, jadi 012 ya. Movie kedua, jumlah tiketnya 1. Ini kayaknya harus ada kelas-kelasnya ini biar bisa ikut begini. Tadi kalau kita lihat di helpnya, nah ini ada kelasnya, numeric cell ya, satunya numeric cell, satunya label cell sekalian ya. TD yang ini TD yang ini nanti adalah label cell. TD yang ini numeric cell. Gitu ya. Simpan. Nanti lebih bagus lah tampilannya. Udah ada kelasnya. Kita lihat lagi. Tiket. Nah, itu kan di sebelah kiri kanan. Ini yang mepet kanan, ini yang mepet kiri. Kita beli lagi. Coba beli film lain ya. Joker ya, kita beli Joker. Beli. Ya, ngecek tiketnya lagi. Nah, Joker 01 ya, nomor 1 dia. Movie ke 1. Jumlah tiketnya 1. Nah, misal kita beli Joker lagi, beli 1 kali lagi, beli 1 kali lagi, berarti 3 harusnya. Seharusnya di tiket kita ada 3 Joker. Nah, ini 3 ya, betul. Berarti algoritma kita sudah berjalan dengan bagus, bisa sesuai rencana. Tinggal kita ganti ini menjadi nama movie-nya. Nanti kita taruh di user untuk ininya, kodenya biar lebih bagus. Tadi yang ini harusnya nama movie aja ini, itu ya. Kebetulan masih pakai kelas ya, nanti kalau pakai database mungkin perlu memanggil database lagi untuk datanya ya. Untuk kelas ini kasih var title gitu ya. Titlenya ada di bawahnya di sini. Var title sama dengan ini kan adalah ID nih, padahal kita punya movie dengan ID ini dot title ini ya.
masih ingat ya, untuk objeknya itu kayak di mana. Nah gini, oh ini yang database, yang kelas kan kemarin kita langsung bisa dot title ya, seperti. Nah title ini yang dimasukkan di sini, title gitu. Jadi yang tadi sudah tersimpan, mana tadi ini ya, saya refresh yang tiket tadi masih ID, sekarang harusnya sudah undefined. Undefined harusnya sudah nama movie-nya. Sebentar, local storage movies, bener gini nggak, movies.title itu kayak di page detail movie ini. Judul ternyata, judul title itu yang database ya. Judul ganti judul, variabelnya juga. Ini juga dot judul gini ya, ini pasti udah betul. Refresh my ticket. Nah onboard beli 1, joker beli 3 gitu ya. Jadi tadi membaca, belum saya kopas ini ya untuk chart. If page name chart bla bla bla, kayak biasanya taruh di sini dulu. Kalau langsung ke workframe dia jadi hilang apa namanya, nestednya. Ini ya, isi tabel chart. Ya silahkan nanti dicoba. Nah ini chart ini nanti ini akan berlaku terus gitu ya, meskipun kita tutup Chrome-nya. Saya misalkan tutup Chrome-nya. My ticket, nah itu masih ada karena dia tersimpan dalam local storage gitu. Nah selanjutnya mestinya ini nanti ada transaksinya. Kalau sudah ini dibeli, beneran dibeli, baru masuk ke database database transaksi ya. Tapi ada juga yang chart ini disimpannya di database, tapi beberapa langsung ke database, beberapa ya disimpannya di begini, di local storage. Oke. Nah untuk latihannya coba kalian tambahkan ini, kalau nggak jadi gitu ya, hapus. Gampang saja, jadi nggak untuk mengurangi sama menambah ya. Kalau mau lebih susah lagi harusnya ini bisa ada tombol plus sama tombol min di sini. Tombol plus biar nambah, tombol min biar berkurang. Nah, ini gampang, lebih gampangkan saja. Nanti ditambahi tombol hapus di sini, X gitu ya. Kalau di X berarti nanti hilang. Kalau misalkan joker ya klik, berarti jokernya hilang, jumlah item berkurang 1. Nah itu masih gampang. Tapi kalau yang agak susah sedikit itu kalau hapusnya di sini nih. Atau malah kalau misalkan ada satu lagi knife out ya, misalnya saya beli knife out, beli 2, saya lihat tiket ya, misalkan joker nggak jadi, berarti knife out ini naik begitu.
dia menjadi item kedua. Nah, itu silahkan dipikirkan algoritmanya. Itu dijadikan exercise ya. Tambahkanlah tombol hapus pada tabel chart tiket, di mana apabila tombol tersebut ditekan akan menghapus item pada baris tersebut. Apabila masih ada item-item di bawahnya, maka item di bawahnya akan naik urutan itemnya. Ya, saya akan buatkan tempatnya. Yang dikumpulkan cukup 2 saja, chart HTML sama app.js. Ya, chart HTML di sini akan ada, sebenarnya nggak perlu ya, karena semua ada di app.js. Untuk login, untuk kliknya juga di situ, nggak usah ini. Kumpulkan app.js saja. Ini kayaknya exercise terakhir ya, sebelum fokus beneran ke project. Jadi kita ada 5 exercise, ini exercise terakhir, masing-masing 10% nilainya, projectnya 50%. Oke, minggu depan akan ada tambahan plugin, nah itu juga dipakai di project gitu ya. Jadi mungkin bisa dikerjakan dulu, mungkin tanpa gambar dulu ya, postingnya tanpa gambar dulu, semua bisa dikerjakan dulu, tapi mungkin tanpa upload gambar dulu. Upload gambar masih akan diberikan di materi terakhir. Oke, demikian, terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan.